Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kami Muhammad Najih Samsudi MH. Perkenalkan, nama saya Afifatul Nisya. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil kami terhadap sebuah karya fundamental filsafat, sebuah pengantar populer karya Bapak Surya Sumantri. Mengapa buku ini penting? Karena di dalamnya kita tidak hanya belajar tentang pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita mengetahui, yaitu proses kerangka pikir, pola pikir, dan landasan pikiran yang membentuk ilmu itu sendiri. Dalam presentasi ini, saya akan bedah mulai dari definisi filsafat, sejarah perkembangannya, hingga peranan esensial dalam masyarakat modern. Mari kita mulai dengan latar belakang mengapa pemikiran filosofi ini menjadi fondasi bagi semua ilmu pengetahuan. Baik, latar belakang pengetahuan dinamis. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia yang terus berkembang menuju kesempurnaan. Peran ilmu, perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh ilmu yang dibangun berdasarkan metode ilmiah. Metode ini harus objektif, mengikuti prosedur eksplisit dan empiris, dapat dibuktikan dan diukur. Karya ilmiah berkembang melalui karya ilmiah, yaitu tulisan yang bertujuan mengembangkan ilmu teknologi dan seni. Tujuannya mempelajari proses kerangka pikir, pola pikir, dan landasan pemikiran terkait hubungan antara ilmu dan pengetahuan melalui pendekatan filsafat. Baik, apa itu filsafat? Filsafat adalah sebagai disiplin ilmu. Filsafat telah diperbincangkan sejak lebih dari 20 abad silam, meskipun sering dianggap misterius. Filsafat sering disebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan karena menduduki tempat tertinggi dalam keilmuan, mengulas pertanyaan-pertanyaan fundamental. Definisi filsafat. Sejarah filsafat adalah kajian sistematis tentang perkembangan pemikiran filosofis, berfokus pada penyelidikan rasional berbasis argumentasi. Pembagian garis besar filsafat dibagi menjadi 3, yaitu filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Filsafat barat dimulai dengan filsafat Yunani kuno, meliputi pemikiran dunia dan Occidental. Filsafat timur berasal dari Asia, mencangkup filsafat Tiongkok, India, Jepang, dan Islam. Filsafat Islam sejarah penyelarasan antara syariat dan filsafat, sebuah tema sentral yang menghabiskan energi dalam pemikiran Islam. Berikut fungsi dan peranan sosial filsafat. Fungsi filsafat menurut A. Susanto, kritik ideologi, dasar metodis, wawasan luas. Kritik ideologi adalah kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi, ideologi, dan pandangan dunia. Dasar metodis adalah memberikan wawasan lebih mendalam dan kritis saat mempelajari studi ilmu khusus. Wawasan luas adalah memberikan kemampuan analisis dan kritis untuk bergulat dengan masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Peranan sosial filsafat. Yang pertama, membentuk pengalaman hidup yang lebih kreatif. Yang kedua, memungkinkan manusia menangani pertanyaan-pertanyaan mendasar, makna realitas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengajak manusia bersikap arif dan berwawasan luas terhadap berbagai problem kehidupan. Fungsi filsafat dalam masyarakat modern. Fungsinya relevansi di era modern
Di tengah kompleksitas dan kecepatan era digital, filsafat tetap memegang peran penting. Filsafat berfungsi sebagai alat untuk berpikir kritis, memahami etika, menemukan makna hidup. Filsafat juga membantu kita menjadi warga negara yang kritis dan beretika dalam menghadapi tantangan modern. Kesimpulan dan manfaat mengkaji filsafat ilmu. Dua pilar filsafat ilmu, yaitu konfirmatory teoris, mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dan evidensi, berupaya menjelaskan berbagai fenomena secara sederhana. Manfaat utama mengkaji filsafat ilmu. Yang pertama, kritis terhadap aktivitas keilmuan. Yang kedua, reflektif, merefleksikan, menguji dan mengkritik asumsi serta metode ilmu. Yang ketiga, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis dan rasional. Holistik, berpikir sintesis aplikatif lintas ilmu, menghindari argosi intelektual. Hadirin sekalian, sebagai penutup, mari kita ingat kembali inti dari telaah kita. Filsafat ilmu, khususnya melalui panduan Jujun S. Surya Sumantri, mengajarkan kita bahwa ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan sebuah proses yang memerlukan kerangka pikir yang kritis, logis, rasional, dan bertanggung jawab secara etis. Dengan mengkaji filsafat ilmu, kita menghindari bahaya arogasi intelektual dan memastikan bahwa ilmu yang kita kembangkan dapat dipertanggungjawabkan serta memberi manfaat yang sesungguhnya bagi masyarakat modern. Akhir kata, semoga telaah ini dapat memperluas wawasan kita tentang hakikat ilmu dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.